Tanda Cinta untuk Tuhan, karya Rahayu. Sekali-kali coba beli lipstik kek, parfum, bedak gitu. Hijab mulu yang kamu beli, ledek Rere. Dewi hanya tersenyum sambil memilih hijab yang mau dibeli. Rere dan Dewi bagaikan buah salak yang kemana-mana selalu berdua. Hanya tugas sekolah yang memisahkannya. Karena guru selalu memisahkan mereka agar dapat berteman dengan yang lain. Hijablah pembeda mereka. Cukup banyak waktu dan stok kesabaran buat mengingatkan Rere. Rere gadis berkulit putih, tinggi semampai, rambut hitam tebal, dan tubuhnya yang ideal. Berbeda dengan Dewi, yang tak sekalipun terlihat lekuk tubuhnya karena tertutup dengan gaun dan hijab panjangnya. Sepulang sekolah tak seperti biasanya ayah Dewi sudah menunggu di depan gerbang. Rupanya Dewi harus cepat sampai rumah untuk menjaga adik perempuan satu-satunya. Karena ayah dan ibunya harus pergi memenuhi undangan rekan kerja ayahnya dan tidak memungkinkan untuk membawa adik. Akhirnya Rere pun pulang sendiri dan harus melewati tempat pangkalan ojek yang dikerumunin mata-mata hidung belang, apalagi bila ada gadis melewatinya. Rere pun mempercepat langkahnya. Woi Cahayu, gak baik loh gadis aduhai seperti kamu jalan kaki sendirian. Abang anterin yo. Rere semakin tak karuan. Keringat dingin pun keluar dari dahinya. Ia tak menghiraukan lelaki itu dan terus mempercepat langkahnya. Gadis cantik sepertimu gak boleh sombong. Ayo ikut abang. Lelaki itu mendekat dan mencoba mencolek Rere. Rere berlari sekuat tenaga dan berlalu meninggalkan lelaki hidung belang itu. Saat itu yang terlintas dalam pikirannya hanya Dewi, sahabat yang tak pernah bosan mengingatkan agar menutup aurat. Esok harinya, Dewi terperanjat melihat perubahan penampilan Rere. Seperti ada angin sorga, damai melihatnya. Re, coba kau cubit lenganku deh. Dewi mengulurkan tangannya sambil matanya masih tertuju dari ujung kepala sampai ujung kaki Rere. Nih rasain. Rere mencubit keras lengan Dewi sambil ketawa puas. Au! Teriak Dewi, namun sakitnya hilang seketika melihat Rere dan tak henti berdecak syukur. Masya Allah, terima kasih Rob telah membukakan hati sahabatku. Istiqomah ya, Dewi menghujamkan peluk. Muka Rere pun merona. Ujian pertama Rere terlihat kepanasan. Dan tak jarang mengibas-ngibas buku pelajaran di tangan hingga tak sadar sampai kusut. Ditambah terik matahari sepulang sekolah, Rere sambil menceritakan kejadian kemarin pada Dewi dan tak terasa sampailah di rumah Rere. Hampir setiap pulang sekolah Dewi mampir ke tempat sahabatnya itu. AC mana AC? Rere kepanasan mencari-cari remote. Mukaku! Rere terkejut melihat garis coklat pada wajahnya di cermin. Dewi pun menghela nafas kemudian dengan lembut mendekatkan sahabatnya itu dan berkata, Re, garis coklat pada wajah itu tanda cinta kita untuk Allah. Dan hanya dimiliki wanita-wanita solihah. Dan bukankah guru PAI kita, Ustadz Lukman pernah berkata bahwa di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kehormatannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak padanya. Wajib atas mereka menutup kain kerudung di dadanya. Jelas Dewi sambil menatap penuh perhatian. Mendengar ayat Allah yang disampaikan Dewi, air mata Rere pun meleleh. Kau tahu kenapa Allah ciptakan pelangi hanya sesaat? Tanya Dewi. Rere pun hanya menggeleng-gelengkan kepala. Karena kecantikan, ketampanan tidak akan abadi. Namun kecantikan hati akan kita bawa sampai mati, ungkap Dewi. Aku ingin persahabatan kita bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat kita dipertemukan kembali. Maka sudah seharusnya kita saling mengingatkan, tambah Dewi. Iya Ustadzah Dewi. Rere terharu tapi kebiasaan meledaknya pun tetap muncul dan mereka pun saling berkejaran. Di sela canda tawa mereka terhenti karena handphone Rere berbunyi dan nampak ada telepon dari nomor yang bertuliskan nama ex-lover. Assalamualaikum. Suara Rere ragu namun tetap mengangkat telepon itu. Waalaikumsalam. Re, apa kabar?
Suara yang tak asing lagi di telinga Rere dan membuat jantungnya berdegup kencang. Dewi mendekatkan kupingnya mencoba mencari tahu dan pada akhirnya tahu kalau yang menelpon adalah mantan kekasih Rere. Rere melihat raut wajah Dewi yang kecewa dan Rere pun menutup telepon. Yang masih belum move on dari mantan ya ada, ledek Dewi kesal. Rere hanya cengar-cengir. Gimana mau move on? Foto masih disimpan, masih aja teleponan. Dewi kesal sambil melempar bantal ke tubuh Rere. Terus aku mesti gimana? Rere kembali menekuk mukanya. Move on itu berusaha menjauhkan segala sesuatu yang berbau tentang dia. Karena ketika kita chatting, ngelihat foto, bisikan setan pun datang untuk memperdaya kita dalam kemaksiatan. Jelas Dewi. Beruntungnya Dewi memiliki sahabat Rere karena sebenarnya Rere itu baik dan mau diarahkan. Karena sejatinya fitrah manusia adalah baik. Hanya saja manusia sering menzolimi diri mereka sendiri. Terima kasih Dewi. Kau memang penyelamatku. Tak pernah jenuh mengingatkan aku. Meskipun kamu super duper bawel. Rere menjembel pipi cabi Dewi dan Dewi pun membalas dengan jelas terakhirnya. Gelitikan maut. Dan mereka pun tertawa.